Ya, ini sudah selesai ya. Eh, Bukunya udah jadi ini e-booknya. Oke guys, di video kali ini eh, saya akan bahas tentang agent AI untuk membuat buku. Nah, ini tuh pakai Python. Dia nanti terintegrasi dengan model LLM yang ada di OpenRouter. Saya menggunakan OpenRouter. Nah, kalau teman-teman mau pakai model dari vendor lain ya, seperti ChatGPT atau Claude, itu bebas. Nah, nanti tinggal dikonfigurasi aja di sini. Nah, ini sebenarnya apa sih sebenarnya ini? Nah, jadi sebenarnya saya bikin ini tuh karena kalau mau buat buku ya, buku tentang pemrograman, jaringan komputer, DevOps dan lain-lain tuh, kan kalau kita ketik manual itu makan waktu lama. Sedangkan materinya itu kan hampir semua rata-rata model-model AI sekarang kan sudah hampir bisa lah membuat buku. Nah, dengan menggunakan agent AI, kita bisa perintahkan si AI ini, model AI-nya untuk bikinin kita buku. Nah, ini tuh bisa nanti diintegrasikan dengan Telegram ya. Nah, tapi ini bukan chatbot biasa, tapi ini tuh udah masuk, kalau menurut saya udah masuk di agent AI karena dia bisa terintegrasi. Nanti dia ada yang eh, dibagi nanti agent-agentnya. Nah, ada yang bagian bikin outline, ada yang bagian riset, ada yang bagian bikin chapternya, editor, dan bagian format e-booknya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang AI buku reader ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bikin sendiri nih ya. Ini pun saya bikinnya pakai bantuan AI juga. Jadi ini tuh sebenarnya dibuat karena kalau sebelumnya saya bisa, kalau biasanya kita pakai OpenCloud. Nah, tapi itu OpenCloud berat ya. Itu makan token juga banyak. Jadi saya kulik-kulik sedikit di AI, ya, kita bisa bikin multi agent juga manual pakai Python atau bahasa pemrogram lain bisa. Nah, sebenarnya itu adalah sistem multi agent yang bisa membuat buku secara otomatis menggunakan OpenRouter API. Kalau teman-teman mau pakai model AI yang lain itu bisa bebas. Nah, ini fiturnya apa sih ya? Di sini tuh multi agent ya. Jadi ada agent yang berurutan sekuensial. Kerjanya ada yang seperti saya bahas tadi, ada yang bagian riset apa semua. Nah, kerjanya itu nanti berkesinambungan. Kemudian bisa buat buku bertopik apapun, terus di preview, terus kalau misalkan kita bisa ada revisi bisa. Nah, terus ada mode pemrogramannya juga, ada syntax highlight, terus ada mode jaringan, terus bisa DevOps modenya, terus integrasi dengan Telegram bot. Nah, ini juga kita checkpoint per bab. Nah, bisa juga output jadinya PDF sama Markdown. Nah, terus kenapa saya pakai uh, ini OpenRouter? Karena nanti kan di OpenRouter itu kan dia sebagai gateway untuk model ya. Jadi nanti kita bisa pilih-pilih modelnya pakai model apa yang bagian uh, researchnya, bagian writingnya, yang nulis buku. Nanti kita bisa pisahkan model-model yang digunakan dengan hanya satu token. Jadi kita bisa pilih token-token yang apa, bisa milih model-model yang murah. Nah, di sini ilustrasinya ya. Jadi kita input judul buku, nanti bisa di preview dulu judulnya. Terus kalau ada revisi, oke, bisa revisinya bisa berulang-ulang. Terus nanti tinggal kita bikin slash buat
kalau sudah fix ya, langsung kita buat bukunya. Nah, atau juga langsung klik aja buat judul ya, ketik buat judul, nanti langsung dibikinkan, tapi ini tanpa preview. Nah, setelah itu nanti diserahkan kerjanya ke agent satu, misalnya yang bikin outline-nya dulu, terus kalau udah jadi outline-nya fix, masuk ke agent 2 yang bagian research. Terus masuk ke agent 3 yang bagian nulisnya per bab. Terus ada yang bagian editor yang bikin review, terus yang formatnya yang Nah, yang bikin daftar isi, kata pengantar ya, dan lain-lain. Nanti outputnya itu ada dua, ada yang format Markdown, ada juga yang format PDF. Nah, agentnya semua berjalan berurutan. Nah, jadi setiap agent ini menunggu kerjaan selesai dari agent sebelumnya. Nah, ini struktur foldernya ya, project ini. Nah, silahkan nanti dilihat. Nanti link projectnya ini saya share di deskripsi. Nah, ini formatnya MD. Ini akan format Markdown ini akan selalu dibuat ya. Terus nanti disimpan di lokal. Nah, terus yang PDF-nya ini bakal dikirim ya. Nah, ini model AI yang saya gunakan di sini ya. Sini saya pakai DeepSeek ya, karena memang DeepSeek murah ya dan oke juga. Nah, teman-teman bisa ganti ini modelnya nanti kalau tinggal dikonfigurasi aja di settingnya. Nah, ini estimasi pembuatan bukunya. Nah, setelah itu ini jadi dia sistemnya retry ya, koneksi. Jadi misalkan lagi bikin outline tiba-tiba koneksinya error, nanti dia bakal looping. Ini ada loopingnya 10, tiap 10 detik relaynya. Nah, nanti ini bisa di config juga sih. Nah, terus gimana cara menjalankannya? Ini pertama, ini udah ada saya bikin ininya, step by step-nya. Nah, kita juga perlu Pendok ya, install Pendok. Buat apa Pendok? Buat nanti konversi ke PDF. Nah, ini pastikan kalau udah output seperti ini, berarti Pendok udah terinstall. Nanti teman-teman bisa download aja di situsnya. Nah, terus setting environment-nya. Nah, oke, langsung aja sebenarnya kita bisa download. Nah, ini saya edit dulu ya. Ini harusnya Senin Labs. Oke, ini bisa kita cloning. Saya masuk ke project saya dulu. Oke, di sini saya misalkan di cloning di sini aja. Oke, nama foldernya kasih sama aja e-book reader. Dan project ini tuh pakai Python, jadi teman-teman pastikan Pythonnya udah terinstall di komputer teman-teman. Sini saya pakai Python versi berapa ini? Sorry. Nah, ini saya pakai Python versi 3.14.
Sekarang kita masuk ke direktorinya. Oke. Selanjutnya, di sini saya bagi dua aja nih. Nah, teman-teman, pertama kita copy dulu environment-nya. Ke Oke. Atau langsung aja buka di code. Paste code aja. Oke, sini kita bikin dulu environment-nya. Nah, kita bakal isi dulu 3 environment. Sini ada OpenRouter API sama Telegram boot sama Telegram user. Oke, kita masuk dulu ke OpenRouter untuk modelnya. Nah, pastikan teman-teman udah register ya. Ini di bagian setting. Ini APK-nya. Nah, nanti teman-teman buat dulu key baru. Nanti copy aja keynya. Karena kalau udah jadi seperti ini nggak bisa copy. Jadi tapi karena saya udah punya APK-nya, langsung saya paste aja di sini. Oke, langsung saya paste. Nah, terus untuk Telegram tokennya, sini teman-teman buat dulu boot ya di Telegram. Sini langsung aja cari boot father. Ini yang ada centang birunya nih. Terus nanti ketik /new boot. Nanti dia kasih tahu nama bootnya apa. Sini saya bikin nama ini. Harus ekornya ini ujungnya ya harus ada kata boot. Ini kayak ini contohnya dia kasih tahu. Nah, nanti setelah ada muncul tokennya. Nah, tinggal copy. Jadi teman-teman ikutin aja nih langkahnya. Nah, untuk user ID ini adalah ID yang diizinkan untuk chat ke bot kita. Yaitu kita buka aja di Telegram terus cari user info bot. Nah, kalau udah langsung aja klik start. Nah, nanti bakal muncul ID kita. Nah, ini copy aja ID-nya. Nanti terus paste di sini. Nah, oke. Oke, sekarang kita kembali ke bootnya. Boot father, terus kita klik boot kita. Nah, sekarang kita bisa menjalankan perintah jalankan dulu ininya bootnya. Nah, sekarang kita tinggal menjalankan bootnya. Caranya Python boot. Oke, kita bakal menjalankan file ini. Tunggu sampai bootnya jalan. Nah, sudah jalan, sekarang kita buka. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat komennya. Kita coba dulu startnya, panduannya. Start. Nah, nanti bakal dikasih tahu tunjuknya.
Nah, sekarang kita mungkin bisa membuat buku ya, misalkan kita preview dulu, view HTML dasar, misalkan. Review, terus judul buku. Kok nggak masuk ya? Sorry. Ya, preview, terus judul bukunya HTML dasar. Nah, nanti dia bakal bikin strukturnya dulu. Dia bikin outline-nya. Kita tunggu saja sampai dia habis selesai ngegenerate. Nah, di background, di belakang layar, dia bakal pakai DeepSeek. Karena tadi kita pakai DeepSeek buat ininya, buat nah, dia pakai DeepSeek buat ininya. Bagian outline-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di ini ya, di mana ya? Config setting ya. Nah, ini teman-teman kalau mau pakai model lain ini tinggal ganti aja. Ini saya pakai ini karena murah. Jadi ini bagian model outline-nya mau pakai apa, risetnya bagi apa, nanti tinggal ganti saja ini. Pokoknya teman-teman mau baca aja readme-nya ini. Ini lengkap ya. Nah, ini previewnya udah jadi dibikinin sama dia. Nah, udah jadi. Misalkan kita mau revisi ini. Nah, misalkan saya mau tambahkan materi CSS juga. Tinggal di revisi, tambahkan materi CSS. Oke, nanti dia bakal revisi outline-nya. Nah, dia bakal di ini, nah dia bakal jalankan DeepSeek. Kita tinggal tunggu aja sampai revisinya selesai. Ya guys, ini udah jadi direvisi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau revisi lagi, tinggal jalankan perintah slash revisi. Ini atau pakai lewat sini bisa. Nah, misalkan ini strukturnya oke lah ya, udah gini ya, udah fix ya, misalkan ya. Oke, nah kita tinggal jalankan perintah buat bikin project, bikin bukunya. Yes. Nah, di belakang layar juga dia bakal bikin prosesnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di belakang layar dia bakal researching ini. Nah, dia bakal riset sendiri pakai apa ya, modelnya DeepSeek tadi. Nanti karena ini mungkin agak sedikit lama, ini videonya bakal saya percepat. Ya, ini sudah selesai ya. Bukunya udah jadi, ini e-booknya.
Nah, ini kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini, nah kita buka dulu bukunya nih. Download. Nah, ini. Nah, ini memang kadang ini formatnya dibikinin sama dia. Ya. Nah, kalau memang kita mau ngerubah datanya, itu misalnya kita nggak puas nih dengan bukunya. Ini kalau ada error-error begini, ini biasa karena format ini kali ya, format e-booknya yang nggak sesuai. Nah, kalau kita mau rubah datanya, itu data bukunya itu bisa di bagian output ini ada format markdown. Nah, ini bisa kita rubah sini. Terus kita ekspor lagi menjadi PDF. Nah, ini kurang lebih gitu caranya guys. Kalau mau apa? Mau bikin e-book dari boot AI ini. Nah, kita juga bisa pakai Brave Search API biar nanti dia kita nggak cuma mengandalkan e-book dari modelnya ini. Misalkan dalam pembuatan e-booknya itu pakai uh, modelnya langsung ya. Nah, di bagian researching ini kita bisa pakai Brief Search API. Jadi nanti pas dia saat research itu dia pakai browse, dia nge-browsing sendiri. Dia bakal cari materi-materi terbaru lewat internet. Caranya gimana? Ini di bagian project tadi. Nah, di bagian project tadi itu kita ganti ke branch Brave. Nanti download aja branch di branch ininya, branch di branch Brave search-nya. Nah, di sini itu ada di bagian ini. Nah, ini opsional sih sebenarnya. Nah, ini bakal memungkinkan bagian agent research itu mencari referensi terbaru di internet. Jadi nanti kalau kita nggak pakai Brave Search API ini, dia pakai referensinya itu dari modelnya. Tapi kalau kita pakai Brave Search API, jadi nanti si modelnya akan cari di internet. Nah, nanti gampang ya, tinggal masukin saja di bagian environment-nya ini kode dari API kayaknya. Nah, dari mana kita dapat? Dari ini kita login dulu. Kalau sudah login itu masukin aja, langsung masuk ke menu API. Oke. Nah, nanti dari sini teman-teman copy aja key-nya, terus nanti tinggal kita ubah di environment-nya. Nanti masukin aja di sini Brave. Nah, prosesnya sama sih sebenarnya. Tinggal itu aja. Tapi teman-teman harus cloning dulu ini ke branch Brave Search-nya. Nah, oke itu saja guys. Bagaimana kita menggunakan agent AI boot buat bikin e-book ya. Nah, bisa menghemat waktu guys. Kurang lebih 30 menit aja ketiknya daripada kita bikin manual satu persatu bisa makan berhari-hari ya. Untuk ini berapa halaman? 60 halaman. Oke, sekian dulu dari video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.